masih memperlihatkan kepada kita semuanya permainan mereka yang begitu pede, membuka tembakan, membuka badan mereka, membuka informasi di manakah mereka semuanya berada. Dan pastinya dengan informasi tersebut yang diberikan ke arah lawan-lawannya, mereka sudah tahu persis kayak gimana caranya kayak mereka supaya mereka itu tidak take down satu persatu. Dan terbukti dengan tadinya memberikan beberapa pressure ke arah lawannya, kali ini mereka masih bisa untuk bergerak lagi. Kini 9 menit tim Secret masih di atas loh dia loh. Masih dia melakukan lootingan. Nampaknya wajar sih Don, kalau mau main slow pace, lo bisa melawan sedikit blow zone dengan catatan utility lo benar-benar penuh. Ya maksud gue utility dengan darah-darah gitu ya, bukan utility peluru ataupun granat. Itu lebih dimaksimalkan lagi, lo bisa aja nanti bermain sampai ke late game. Dan tinggal bagaimana mereka berputar otak untuk mencari celah, entah itu masuknya ke arah utara, timur ataupun barat. Atau bisa saja mereka langsung melawan blue zone ke arah selatan. Tapi kita lihat lagi dan lagi kontrol area perbukitan dari sekitaran rumah banjir oleh MS Chonburi. Ngelok pergerakan dari Four Rivals, dan dimana CCTV lain kita Sarah 11 lagi dan lagi. Ini adalah karma yang dilakukan oleh Reject, digempur habis-habisan. Tapi Sarah tidak ingin menyerah begitu saja, masih bisa take down dari seorang Raup. Tapi Hamodi langsung saja menuntas dari seorang Sarah, menyisakan duelo. Dan close combat juga bakal terjadi dari Damwon Gaming. Seorang Rebis pun sudah terserap darahnya setengah lebih. Tapi Favian dan juga Juni masih memaksimalkan. Tapi Juni ditembakin dari arah sisi luar, masih bisa bersembunyi di balik-balik dari kayu rumah tersebut. Tapi Favian sudah mengokang satu granat. 1, 2, 3, duar bebek, 2 bebek Lamborghini bisa ditamatkan. Meskipun dari seorang Rebis juga. Ini game changers untuk Damwon Gaming. Mereka bergerak untuk maju memberikan tembakan ke arah Dutch. Tapi adanya third party yang dilakukan dari Rikumala, The Xavier. Oh Lord, yes, The Xavier kali ini tereliminasi di posisi ke-16 paling buncit. Selain mendapatkan gempuran dari DWG yang lagi-lagi bermain benar-benar gemilang, mereka juga digempur habis-habisan oleh tim Rico dari arah luar sana. Tetapi yang mendapatkan seluruh elimination point-nya tersebut adalah DWG. Mereka kali ini harus mengalami, salah satu pemainnya itu harus mengalami knockdown. Tetapi dengan kemenangan tersebut mereka masih bisa untuk menyelamatkan salah satu pemain tersebut. Tapi di sisi lain, sedari tadi NGX masih mencari-cari di manakah lawan-lawannya yang lainnya. Dari tim Reject sendiri masih ada duelo tadi ya, duelo di seberang mereka di Broken Shack. Tadi gue sedikit terdistract, mungkin aja Rico Infinity tadi yang nge-backstep pergerakan dari The Xavier di lantai 2 tadi. Tapi nampaknya memang dari Damwon Gaming tadi bagaimana mereka berani ya ketika mendapatkan dua player tersebut. Tapi Yuhai, kita berharap Yuhai dan Luxi Liquid mereka bisa bermain all out aja, lepas aja. Jangan takut berikan tembakan, karena gue yakin kalian itu adalah monster dari segala monster, robot dari segala robot di Indonesia bahkan di dunia. Yuhai, bersabar ya. Oh, sudah memberikan inisiasi tembakan juga, dan belum ada peluru yang masuk ke arah badan pemain-pemain dari DRS. Kemudian juga setup yang dibangun oleh Genesis Dogma. 2 di atas dari arah sisi high ground, tapi Satar memisahkan diri untuk mencari informasi yang lebih jelas lagi ketika nanti Genesis Dogma jauh melakukan rotasi. Iya, betul sekali. Dan nampaknya perjalanan tersebut juga sudah akan mau diinisiasi sedikit demi sedikit oleh mereka semuanya untuk saat ini, mengingat mereka masih berada di pinggiran-pinggiran zona kita yang ketiga untuk saat ini. Jadi nampaknya harusnya sih mereka udah mulai ini ya, udah mulai siap-siap untuk melakukan gatekeep di pinggiran sana. Itu STE udah ngerapat ke tengah, kecuali Tause. Daushi sudah berada sisi atas, tapi dia bakal meregroup juga. Dan sudah ada fight yang cukup panjang kali ini dari Nigma Galaxy terhadap Genesis Dogma. Padahal PR mereka harus menuntaskan satu pemain dari Reject duelo yang bisa saja nge-backstep mereka 1 demi 1. Tapi perhatian mereka terus-menerus ke arah sisi high ground. Kemudian sekarang MSC pun sudah nge-regroup. Mereka nampaknya standby juga untuk melawan dari tim 628. Ngomong-ngomong soal duelo sih ya, duelo udah kayak tinggal bermain sabar aja ya. Sabar aja di tengah-tengah sana. Tapi yang tidak sabar nampaknya adalah Infinity. Tadi mendapatkan beberapa pemain juga. Kita bisa intip dari arah Elimination Fit. Tapi ternyata ada Divine yang tiba-tiba datang ke arah pertengahan di sini dan langsung saja disambut oleh peluru-peluru dari
dan juga utility yang sudah dilontarkan. Dan dengan begitu dari tim Reject hanya meninggalkan Duelo berarti yang masih ini ya, masih alive. Yes, dan nampaknya ada Utara Circle perebutan satu jalan, tapi Mafia Ninja memberikan tembakan terlebih dahulu ketika Rin tidak ingin menaiki vehicle dan gagal untuk menyusul teman-temannya. Satu elimination sudah dikoleksi dan pemburu. Kemudian juga Ipul dan Epi tidak ingin mengalihkan perhatian mereka, tetap menitik beratkan checkpoint mereka untuk mereka bermain lebih enak lagi. Tapi Stalwart, What? tunggu. Stalwart tadi kayaknya aman di Tenggara deh. Dieliminasi sama DWG cuy. Ini yang gue bilang Korea sebenarnya. Oh, Lord. Buka kartu. Ya, akhirnya kartunya terbuka ya. Terlihat Iya. 5 elimination point sudah mereka kantongi untuk saat ini. Tunggu deh, tadi Apa tuh? satu, maksud gue tadi kan DMWG itu ngeratain The Xavier. Tapi masih 5 elimination, mungkin finishingnya tadi ya? Enggak. Atau Infinity, kayaknya Infinity deh. Infinity yang ngeratain di X. Ada di luarnya ada Rico. Bukannya Damon ya ngeratain DX ya? Infinity di selatan sama Stalwart karena satu arah rotasi di selatan habis jembatan kiri bawah itu loh. Kayak gitu doang. Iya. Oke? Oke. Oke. Kita lanjutkan saja karena benar-benar jawaban atas pertanyaan tersebut hanya bisa dijawab oleh highlights nanti yang Iya. kita lihat di post gamenya. Tetapi kita akan fokus lagi-lagi ke arah peperangan yang akan mungkin coba dibangun oleh Four Rifles dan juga DWG. DWG lagi dan lagi benar-benar pede banget tadi mereka. Yes, nampaknya tim Secret tadi late rotation di arah atas. Kemudian juga mereka masih jauh dari jangkauan circle, tapi nampaknya sudah masuk ke bagi dari arah Quarry. Mereka tidak ada kekhawatiran digempur oleh 628, yang dimana 628 kali ini tidak bermain di pinggiran-pinggiran, langsung menekan ke arah tengah. Kemudian juga gorong-gorong sudah dikontrol oleh Liquid, Lux dan juga Yuhai, tetapi circle tidak terlalu menguntungkan. Kemudian juga Genesis Dogma perlahan-lahan untuk menugaskan Booms melihat keadaan ladang-ladang itu. Wah. Ladang-ladangnya luas ya. Cuy, lagi-lagi DWG cuy. Di tengah-tengah cuy. Jadi jangkar mereka kali ini di Yes. dalam zona. Sementara tim-tim yang lainnya akan coba untuk masuk ke dalam zona. Dan pastinya perjalanan mereka ini tidak akan cukup mulus karena sudah mulai dipantau dan juga sudah mulai dihadang perjalanannya. Seperti halnya MSC yang coba dihadang oleh Four Rifles. Tetapi ngomong-ngomong DWG, sampai kapankah mereka akan bertahan di tengah sana? Karena pastinya mereka akan dilihat oleh seluruh tim yang berada di sekitar mereka. MSC nggak cuma digempur oleh satu tim kali ini, karena di sisi yang lainnya terdapat Infinity juga. Yes, begitu Nova, mereka sudah kontrol juga dari coupling yang berbeda di utara circle. Satu player menjaga satu kompon dan para boy sudah ngelock pergerakan dari seorang Yuhai di tapping dengan cukup akurat. Gila tappingan yang diberikan, cukup menyerap darah seperempat dari Yuhai boy yang masih bersembunyi di balik pepohonan juga vehicle. Begitu dari Liquid dan juga Luxi langsung ngacir kalau kata Sanskui ke arah atas, yang dimana ingin memberikan coveran juga sih terhadap Yuhai untuk refrag ke arah order para boy dan juga Jimmy. Yes. Dan itu dia, kita bisa melihat dari elimination fitnya. MSC bertemu Infinity bertemu dengan DWG. Semua saling bertemu. NJX pun kali ini bertemu dengan tim Genesis Dogma Gits. Bahkan gak cuma dari NJX saja, tetapi GD juga digempur habis-habisan oleh tim Reject tadi. Tapi nampaknya dari tim GD untuk saat ini masih berhasil atau masih bisa untuk memberikan tembakan-tembakan balasan. Oke, dan Genesis Dogma nampaknya menyisakan 2 pemain aktif saja. Dan ya, kali ini Big Get Road Aliens mereka digempur oleh DRS yang tadi bermanuver mereka dari arah timur laut menuju ke arah barat laut. Dan dimana sekarang Big Get Road Aliens sudah berada di pinggiran-pinggiran circle, namun kontestan terbaru mereka adalah Nova yang masih stay dengan 4 playernya. Gila, Order sudah berdiam diri, dia berada di sisi atas. Yuhai harus standby, dan Order didapatkan oleh DRS. Terlalu berani nampaknya membuka badan dari seorang Order, tidak terlalu bagus. Dan ini kesempatan untuk BTR terus untuk melihat situasi dan spot yang paling ideal. Ya, sementara itu di sisi yang lainnya Reject yang dari tadi bertemu juga dengan GD Gits juga berhasil untuk dieliminasi. Tapi untuk saat ini kita berpindah ternyata ke arah peperangan yang sekarang sedang pecah antara Cryptix dan juga Rico satu persatu. Tapi kali ini kameranya mengarah ke Esketon yang sudah knockdown terlebih dahulu. Vida, the last man standing dari tim Rico akan mengusahakan untuk bisa membalikan keadaannya, tetapi harus hati-hati karena dia juga menerima damage dari arah belakang sana. Dari arah tim-tim yang lainnya, STL
Elam Yes. yang mendapatkan Vidan. Yes, nampaknya dari Forest juga sudah memberikan tembakan terhadap Luxi yang sudah di take down. Tidak terlalu bagus, nampaknya mereka tersandwich dari arah 3 tim yang berbeda, 4 tim bahkan. Bigetron dan Aliens, kita doakan mereka baik-baik saja. Begitupun dari Genesis Dogma, mereka juga sedang terjepit oleh Blue Zone dengan menyisakan 2 player aktif saja. Tapi Daybot juga dipulangkan oleh para boy. Bala-bala, tapi dari 6 to 8 Easy sudah membangun smoke juga. Bersembunyi di balik-balik Drami, memberikan sedikit inisiasi, tapi Yu Yang, gila, pemain yang sering nge-clutch ini berani banget untuk menabrak dari seorang Marshall dan juga El Chapo. Dan yes, close combat yang diberikan gagal, tapi Marshall dengan proning shot yang dilakukan, begitupun cover-cover yang dilakukan oleh pemain-pemain 6 to 8 memberikan dampak yang luar biasa terhadap Cryptic. El Chapo masih bertahan dia dalam shake kecil, tapi gagal. Di steal Sama tim Secret. 2 eliminasi, satu ke arah STE dan juga satu ke arah Cryptic juga berhasil untuk diambil di tangan Secret kali ini, karena dari tadi mereka sudah memantau peperangan yang cukup alot antara Cryptic dan juga 6 to 8. Sedari tadi tim Secret nampaknya menjadi sneaky assassin, bahkan Ashot kali ini dengan menggunakan mininya akan langsung aja mau mengarahkan tembakannya ke arah El Chapo yang sekarang juga langsung saja ngacir dengan menggunakan vehicle-nya. Bahkan M4-nya pun kali ini langsung aja dibuka dan diberikan spray ke arah El Chapo yang sekarang sudah regroup ke arah rekannya. Yes, Infinity pun sudah nge-regroup lagi perlahan namun pasti. Mereka bermain terus-terusan di pinggiran circle zone, ditambah mereka juga mengontrol satu kompon dan juga satu high ground. Dan kepala pemain-pemain dari MSC pun terlihat dengan jelas. Secret begitupun mereka bermain kurang lebih sama dengan Infinity, tidak terlalu terburu-buru untuk masuk ke ladang gandum tanpa ditaburi coklat. Tapi yang tidak terlalu bagus adalah tim dari CS. Mereka benar-benar tetap stay di dalam satu kompon yang kecil, tapi tidak terlalu bagus untuk Red Alliance. Mereka dihabisi tadi, menyisakan 2 player aktif saja. Kita berharap Yuhai tadi yang di take down bisa dibangkitkan kembali. Kemudian juga bagaimana dari seorang Nuzi terus memberikan tappingan akuratnya, dan ini dia statistik untuk total damage. Nuzi 24.000, luar biasa memang limbat kita dari Thailand, tapi Nichil diselesaikan dari seorang Nuzi. Sayang sekali Genesis Dogma, nice try banget, dan mudah-mudahan untuk next game mereka bisa bangkit seperti game Miramar tadi. Yes, betul sekali, nice try untuk tim Genesis Dogma Gates. Tetapi peperangan pun akan terus-terusan berlanjut, karena kali ini tim Secret yang sedari tadi menjadi backstabber, menjadi third party untuk tim-tim yang lainnya. Kali ini mereka juga sudah mulai digempur oleh Infinity. Sementara di sisi yang lainnya tim Bigetron Red Alien digempur oleh DWG dan juga DRS, dan mereka harus tereliminasi di posisi yang ke-9 lagi dan lagi. Nice try untuk kedua tim Indonesia kali ini, Genesis Dogma Gates dan juga tim Bigetron Red Alien, dan pastinya mereka pulang dengan tidak tangan hampa karena Bigetron sudah mengumpulkan 4 elimination point, 3 untuk Genesis Dogma Gates. Yes, tentunya ya lumayan lah ya, ada poin yang di bawah, setidaknya mereka tidak terlalu tertinggal banget, ada yang dikoleksi poinnya. Tetapi Fredo terlalu jelas badannya terbuka, dan adanya spekulasi yang dilakukan dari seorang Senkai. Bagus sekali langsung finishing, tinggal bagaimana menuntaskan pair dari seorang Kids yang terbuka. Begitu dari Nuzi sudah masuk ke arah dalam truk yang dimana dia berada di sisi belakang, kemudian juga bersabar, tahu cara memposisikan dirinya dengan Apik dan Ciamik. Tapi El Chapo, saudara dari El Doge dari arah Pamulang, belum terlalu berani dia untuk memberikan tembakan karena spot yang dia diamkan tidak terlalu apik. Kemudian aja Kids masih bersembunyi, dia terus menerus dari tembakan yang diberikan dari Imela, tapping belum ada peluru yang menghasilkan, tetapi 3 elimination point pun sudah dikoleksi lagi dan lagi. Infinity di selatan circle, mereka benar-benar mendominasi. Wah, ini sih saling take down down sih. Dari tadi Secret yang take down beberapa pemain, sekarang ter-take down. Bahkan sekarang STE akan langsung aja didekati atau didatangi oleh pemain-pemain For Rifles yang kali ini menggunakan vehicle-nya untuk menjadikan distraction. Tetapi ternyata Dausha juga mendapatkan beberapa gempuran yang cukup fatal akibatnya, karena halnya atau karena diri dia kali ini ter-knockdown. Tinggal menyisakan seorang Sanchez saja kali ini, yang dimana ternyata di sisi yang lainnya terdapat Cryptic yang meluluh lantakan, yang mengobrak-abrik peperangan antara mereka semuanya. Kali ini For Rifles pun juga mendapatkan gempuran tersebut. Ada apa ini dengan pemain-pemain dari North Africa ini? Cryptics mereka benar-benar panas, tapi terculik mereka. Satu pemainnya dari seorang Melat masih memberikan tembakan dari seorang Logan, follow up damage yang apik dan ciamik, tapi belum bisa menuntaskan Senkai. Tapi Senkai malah dari Juli yang bisa men-take down dia, dan Logan masih perlahan namun pasti ingin mendengar juga tembakan-tembakan, tapi
gila Zenkai diculik dari seorang Logan, disecure eliminasinya. Lihat setup yang dibangun Dona, semua arah angle, semua tim benar-benar dikunci pergerakannya oleh Infinity. Mela pelan-pelan namun pasti maju perlahan-lahan dengan satu vehicle modal yang sangat apik, vehicle yang masih prima, berikut dari pemburu. Setup yang dibangun bagus banget, fortingan yang sangat amat rapi, menutup angle juga dari sebelah kiri dan masih membersihkan belakangnya terlebih dahulu. What a nice awareness. Ya, betul banget. What a nice awareness dari tim Infinity. Tapi Cryptix pun juga harus tereliminasi di posisi ke-6. Menyisakan 5 tim saja untuk kali ini. Nova hanya meninggalkan the last man standing mereka saja untuk saat ini. Dan For Rivals pun ternyata tereliminasi karena lagi dan lagi Infinity menggempur mereka habis-habisan. Nova pun juga menyusul kepulangan mereka semuanya. Menyusul kepulangan For Rivals. Di posisi ke-4 hanya menyisakan Infinity, DWG dan juga MS Chonburi yang dimana DWG diam-diam sedari tadi masih mempunyai 4 punggawa mereka secara aktif. Oke, Damwon Gaming lagi dan lagi unpredictable team yang luar biasa bermain di final. Mereka masih bisa bermain di hashtag 3 dengan elimination yang menurut gue ini cukup banyak 8. Tapi Infinity lagi dan lagi membuktikan bahwa mereka juga masih monster dari Southeast Asia. Melawan dari rekan senegaranya juga MSC yang lagi butuh poin banget untuk lolos ke babak grand final nanti. Tapi Infinity lihat Nuzi yang sekarang berani maju untuk ngebet membuka tembakan dan dia pede mungkin dengan Logan dan juga Mela untuk mengcover dia. Ya, betul sekali. Karena itulah yang dilakukan oleh mereka juga sedari tadi beberapa kali kesempatan juga terlihat. Dan ini dia pergerakan atau perjalanan yang sudah mulai dibangun oleh seorang Nuzi. Selagi itu dia juga akan mencari-cari angle-nya, melihat visionnya di berbagai arah atau ke berbagai arah. Dicekin semuanya ke balik jerami, ke daerah-daerah bush juga kali ini. Dan nampaknya masih sama-sama bertahan. Enggak. First aid yang dimiliki dari mereka masing-masing Infinity masih cukup banyak, makanya mereka pede untuk membuka badan satu demi satu. Tapi waktu di safe zone 7 sudah habis. Ini adalah saatnya mereka membuka smoke pelan-pelan. Begitupun mereka sudah melepas juga tas mereka masing-masing, terutama dari seorang Sung. Perlahan dia bersembunyi dari arah ladang gandum, diikuti juga dari seorang Forest yang dimana dia terbait nampaknya dengan supply box. Benar-benar butuh banget sih emang untuk nge-refresh armor dan juga helmet mereka. Tapi lagi dan lagi siapakah yang bakal bisa mengontrol circle ke-7 ini? Karena semuanya dari arah timur, selatan dan juga barat sudah berada di pinggiran-pinggiran circle zone. Iya, udah mulai setup masing-masing posisi mereka semuanya. Dari NC2 atau Nice Nice pun juga memarkirkan kendaraannya. Tetapi ternyata Logan melihat seorang Fabian dan langsung saja dengan peluru panasnya yang benar-benar on point menaklukkan seorang Fabian kali ini. Dalam keadaan knockdown masih belum bisa dieliminasi, masih belum bisa untuk diselamatkan juga dari rekan-rekan yang lainnya dari tim DWG selagi MS Chonburi benar-benar mengawasi pergerakan dua monster ini. Tadi gue pikir pertimbangannya adalah Logan tetap ngelok arah sebelah kiri. Setup yang dibangun juga vehicle-nya ke arah sebelah kiri untuk membatasi pergerakan dari Damwon Gaming. Tapi tadi nggak di grupnya ke arah sebelah kanan, tapi ngelebar lagi ke arah sebelah kiri. Masih ditugaskan, nggak ngeambisi sih untuk ngambil pemain-pemain dari Damwon. Yang penting Nuzi dan Mela nampaknya lebih ditugaskan untuk menuntaskan pemain-pemain MSC. Setelah selesai MSC, nampaknya Damwon Gaming lebih menjadi lawan terakhir maksud gue. Iya, dipilih menjadi lawan terakhir. Betul. Ya. Karena kali ini Nuzi harus hati-hati karena beberapa peluru juga tadi sempat menusuk ke badan dari seorang Nuzi sendiri dan mengurangi health HP-nya. Untuk saat ini pun begitu juga dengan beberapa peluru yang sudah nyangsang ke arah badan dari NC2 kali ini. Mereka sama-sama harus reset terlebih dahulu, tetapi granat dari Juni mendapatkan seorang Nuzi yang berada di tengah-tengah sana dan ini akan menjadi peluang untuk dua tim ini, DWG dan juga MS Chonburi. Dan ini Infinity juga bakalan tone down terlebih dahulu. Ya, siap pride kita guys, didukung juga dari tim Infinity yang dimana sekarang MSC diberikan tembakan juga dari Damwon Gaming. Tidak terlalu bagus, nampaknya terculik. Menjadikan informasi dimana Damwon Gaming sekarang berani juga untuk membuka tembakan bonsai. Langsung aja membangun satu vehicle-nya untuk diekspor biar tidak tembak dari seorang Suna juga Forest. Tapi lebih memilih untuk menuntaskan dari seorang Juni terlebih dahulu. Luar biasa, Mela diam-diam lebih memilih
kembali untuk memfinishing juga mendapatkan elimination point 14 total yang dimiliki mereka. Tapi Forest dan juga Sung bakalan ngelock ke arah NC2 dan juga Ponza yang masih berdiam diri, tapi selesai nampaknya di hashtag 3 untuk MS Chonburi 2 versus 2 antara Forest, Sung melawan Logan dan juga Mela. Yes, this is it. Sung akan menghadapi Logan kali ini. Forest juga akan menjaga angle-nya Caramella. Proning manja akan dilakukan oleh para pemain-pemain di sini. Logan akan langsung aja membuka tembakannya dan mendapatkan satu knockdown. Gila. Dan Forest juga langsung saja menjadi victim selanjutnya. Winner chicken dinner diamankan oleh Infinity. Akhirnya Infinity bangkit juga dengan total 16 elimination point. Gila Logan ya. Kalau benar-benar disuruh jadi tukang tembak, benar-benar matanya langsung jeli. Kemudian juga ya udah refleks yang dia lakukan kuat banget, melihat dari sebelah kiri, kemudian juga langsung ngeh bahwa di balik Grammy masih